Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come again with me, Usada Anita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Everyone, kali ini Usada akan bercerita tentang kerajaan Majapahit. Ada yang tahu nggak sih sejarah Majapahit itu seperti apa? Dan kenapa namanya Majapahit? Kok nggak Majamanis? Ini dia ceritanya. Jadi nama Majapahit itu sebenarnya diambil dari nama buah maja yang rasanya pahit. Kalau digabung jadi Majapahit. Coba kalau buah majanya manis pasti akan dinamakan maja manis. But the fact is that namanya adalah Majapahit. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1293 Masehi dan raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Tapi guys, di masa pemerintahan Raden Wijaya ini tidak serta-merta kerajaan Majapahit jadi kerajaan terbesar loh di Indonesia, karena ada beberapa raja setelah Raden Wijaya. Konon kabarnya ada sekitar 15 raja yang memimpin kerajaan Majapahit sebelum akhirnya betul-betul runtuh dan ditaklukkan oleh Portugis. Raja yang kedua adalah Jayanagara. Raja yang ketiga adalah Tribuana Tunggadewi, dan yang keempat ini nih yang paling fenomenal, yaitu Raja Hayam Wuruk. Kenapa sudah bilang fenomenal? Karena pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Maksudnya, jadi wilayah Majapahit itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur apalagi ya, tapi sampai di luar negeri. Dan wilayahnya itu hingga mencakup Tumasik atau yang sekarang ini kita kenal dengan Singapura, dan juga beberapa bagian dari negara Filipina. Keren kan? Kalian mau tahu nggak kira-kira kok bisa ya kerajaan di Indonesia nih wilayah kekuasaan sampai ke luar negeri? Nah, ada the great man behind the scene. Jadi ada patih yang luar biasa di balik penaklukan beberapa wilayah hingga ke luar negeri ini. Siapakah dia? Dia adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada mempunyai karakter atau sifat yang sangat semangat dan sangat berani serta gigih dalam mempersatukan Nusantara. Sampai-sampai ketika diangkat menjadi patih, beliau itu bersumpah, dan sumpah beliau itu dikenal dengan Sumpah Palapa, yang intinya adalah bahwa Patih Gajah Mada ini tidak akan makan dan minum sampai bisa menyatukan Nusantara. Keren gak sih kalau sebagai murid itu seperti yang aku tidak akan main game kalau belum selesai PAS, kira-kira begitu ya, atau main Instagram ya buat yang cewek, kalau game kan cowok. Alright, sehingga akhirnya betul-betul terwujud bahwa Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara. Tapi guys, ternyata kerajaan ini tidak juga bertahan lama, walaupun wilayah kekuasaan sudah sampai ke luar negeri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kematian Patih Gajah Mada. Dan kalian tahu Raja Hayam Wuruk itu karena saking merasa berhutang budi, sebagai balas jasanya Raja Hayam Wuruk tidak mengganti dengan patih yang baru. Selanjutnya adalah pertikaian atau pertengkaran saudara ya, pewaris tahta. Biasa kan kalau rebutan warisan, rebutan kekuasaan, rebutan tahta selalu terjadi seperti itu. Maka terjadilah perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreh di situ. Kemudian masih ada raja-raja berikutnya yang saya tidak akan bahas sekarang. Nah sekarang kita beralih ke peninggalan kerajaan Majapahit. Walaupun tempatnya ada di Jawa Timur, tapi kerajaan Majapahit ini peninggalannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah yang bentuknya kitab, itu ada kitab Kartagrama yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang isinya adalah tentang asal-usul berdirinya kerajaan Majapahit dan juga runtuhnya kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah Kitab Sutasoma. Nah, Kitab Sutasoma ini
agak penting dan masih masih dipakai sampai sekarang. Bukan kitabnya yang dipakai, tapi semboyan yang ditulis oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu artinya? Nah, betul. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah warisan dari kerajaan Majapahit ya. Harapannya walaupun kita ini beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, kita tetap satu juga. Oke. Peninggalan yang lain adalah Candi Tikus, Candi Grahu, Candi Bajang Ratu. Oke, ada juga yang namanya Gapura Wringin. Gapura Wringin ini adalah gapura tempat atau jalan masuknya ke kediaman Pati Gajah Mada. Ini juga adalah tempat atau akses ke gedung-gedung penting yang ada di kerajaan Majapahit. Itu dia sekilas tentang kerajaan Majapahit. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tadi mendengarkan pastilah bisa jawab. 1. Kapan tahun berdirinya kerajaan Majapahit? Tulis di buku kalian. 2. Siapa raja pertama? 3. Di manakah letak kerajaan Majapahit didirikan? 4. Sebutkan 2 negara yang waktu itu masih merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Ada 2, sebut dan tuliskan. Selanjutnya, siapakah pengarang kitab Kartagrama? Oke. Lanjut. Dalam kitab Sutasoma ada semboyan yang saat ini masih kita pakai dalam kehidupan bernegara. Apakah semboyan itu? Sebutkan 2 karakter Pati Gajah Mada yang patut kita teladani. Mungkin tidak menyatukan Nusantara ya, tapi dalam hal berjuang. Sumpah yang diucapkan Pati Gajah Mada dikenal dengan sumpah tulis. Oke, everyone, itu dia tadi sekilas tentang kerajaan Majapahit. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami tentang kerajaan Majapahit. Thank you for listening and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.